Businessman Opinion, kami buka kembali bersama saya Tri Budi Utama di 633-9160. Salah satu tuntutan buruh pada demo May Day kemarin adalah penghapusan outsourcing. Padahal di sisi lain dengan adanya outsourcing, orang yang tadinya tidak punya pekerjaan formal bisa menjadi pekerja dengan penghasilan pasti dan tetap tiap bulan. Nah, apa komentar Anda mengenai tuntutan penghapusan sistem outsourcing ini? Silahkan, kami tunggu di 633-9160, telepon Pas FM di 633-9160. Pendapat saya tentang outsourcing ya, sebetulnya tuntutan buruh itu nggak salah. Karena dalam prakteknya, bahwa outsourcing ini menurut saya itu kurang manusiawi. Kenapa? Dalam prakteknya dan kenyataannya, itu gaji teman-teman yang melalui outsourcing itu jauh di bawah UMK. Dan controllingnya oleh pengawas tenaga kerja itu tidak terlalu ketat gitu ya. Banyak sekali keluhan-keluhan teman-teman buruh yang melalui outsourcing ini yang saya lihat dan yang saya dapatkan informasi, itu gaji mereka jauh di bawah. Proteksi mereka juga rendah. Kalau mereka kurang mampu kerja atau tidak cocok dengan pengguna, perusahaan pengguna dari outsourcing ini, itu dengan gampang dikeluarin, digantiin. Jadi proteksi terhadap kemanusiaan itu menurut saya kurang. Menurut saya itu kurang. Oleh karena itu, tuntutan buruh itu sangat relevan dengan kenyataan yang ada saat ini. Nah, belum lagi dalam prakteknya, pengusaha tidak mau peduli, tidak mau bermasalah dengan pekerja gara-gara umpamanya karyawan-karyawan yang memang karyawan-karyawan yang tidak kerja kurang bagus. Kalau untuk keluar ini susah. Tapi kalau umpamanya dia outsourcing, tinggal kembalikan outsourcingnya, ya outsourcing dengan gampang mengganti, ya udah ganti aja. Itu pendapat saya. Terima kasih. Menghapuskan outsourcing 100% itu sulit ya. Hampir nggak mungkin menurut saya realistik gitu ya. Sebenarnya ke perusahaan sendiri itu tidak mau melakukan outsourcing kalau pekerjaan itu akan permanen jangka panjang gitu. Outsourcing itu biasanya dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kurun waktu tertentu saja. Jadi nggak bisa. Ada praktek-praktek yang saya perhatiin memang tidak bisa kalau nggak outsourcing. Itu akan menyulitkan pengusaha. Jadi yang perlu diatur itu adalah outsourcing itu sendiri, itu harus diatur tidak kurang haknya terhadap sama dengan karyawan-karyawan yang permanen. Tapi kalau masalah waktunya itu nggak bisa kalau dilakukan. Jadi menghentikan outsourcing sama sekali gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Nah, hari ini lain lagi. Beda apa buruh luar negeri sama Indonesia? Nah, kasih tahu ya, kalau buruh luar negeri hari May Day pergi happy jalan-jalan nikmati hawa pegunungan sama anak bini, terutama luar negeri sama Tiongkok ya. Kalau Indonesia lain lagi, mereka demo ke jalan raya nuntut buruhan gaji, macetkan jalanan. Itu di Indonesia nuntut, ya nggak? Demo nuntut gaji, perubahan gaji, ya itulah apa yang dibilang. Manusia sih sama, coba beda pikirannya. Ini buruh perusahaan kan meninjau ya, dia kan ada personalianya kan, dia tahu kalau kita kerja lagi pasti naikin dia dulu saya kerja kan, nggak usah dinuntut-nuntut. Kalau kita kerja malas-malasan asal-asalan datang terlambat, ya mana mau naikkan gaji. Tahu demo yang punya perusahaan Itu yang demo itu nggak mewakili seluruh pekerja dan seluruh Indonesia loh. Itu kalau dihitung-hitung banyakkan buruh yang menerima daripada yang seperti demo-demo itu ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya Pak Jokowi udahlah, kalau memang ini udah bagus ya, tujuannya kan bagus, saya sukain pasti asing banyak yang masuk ke Indonesia. Kalau sampai Elon Musk atau teman-temannya pada masuk ke Indonesia kan bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Jadi menciptakan lapangan kerja, jadi orang pada kerja ada duit, jadi nggak kemiskinan bisa berkurang. Kalau menurut saya, kalau saya jadi Pak Jokowi, nggak pusingin lah mereka mau demo apa ya. Yang penting selama tujuannya untuk seluruh rakyat Indonesia bisa hidup senang ya. Nggak mungkin, emang nggak mungkin 100% sih hidup senang. Tapi paling nggak kemiskinan bisa sampai turun drastis lah kalau Elon Musk dan teman-teman masuk ke Indonesia. Jalanin aja, nggak usah peduli sama mereka yang demo-demo. Terima kasih. Ini mau sekedar info aja. Saya pernah wawancara beberapa orang yang kerja di pemerintahan di satu departemen gitu. Ada orang yang outsourcing. Nah, mereka aja yang kerja di
satu departemen, itu aja banyak yang outsourcing. Itu loh. Itu di pemerintahan. Jadi sebenarnya outsourcing itu bukannya jelek, memberikan kesempatan banyak orang untuk bisa bekerja. Nah, kalau dia pekerjaannya baik, dia rajin, dia kreatif, disiplin, tidak tertutup kemungkinan dia menjadi pegawai tetap, ya kan? Nah, itu di dalam negeri. Nah, sekarang saya cerita nih di luar negeri nih. Kebetulan anak saya tuh tinggal di Amerika. Waktu dulu dia mulai kerja, di sana tuh nggak ada outsourcing atau pegawai tetap, pokoknya diterima kerja ya kerja. Manakala si bos udah nggak suka, mungkin dia lihat company-nya lagi bagaimana, lagi goyang, pengurangan tenaga kerja, itu nggak pakai surat-surat peringatan besok kamu nggak usah kerja ya. Jadi artinya apa? Negara maju aja seperti begitu, sudah menerapkan ya pokoknya yang bagi perusahaan untung dia pakai, nggak menguntungkan dia langsung bisa keluarkan. Dan di sana nggak ada pakai pesangon-pesangon. Ya ini negara maju loh, super maju. Nah sekarang kita berkaca kepada diri kita sendiri di Indonesia. Kalau kita mau maju, kita mesti belajar dari negara yang sudah mulai maju pikirannya. Kita harus kerja produktif. Bagaimana bisa memajukan perusahaan. Baru secara otomatis dia akan dihargai oleh atasan dan pimpinannya. Nggak usah kamu demo-demo juga pasti perusahaan akan dengan sukarela, dengan senang hati menaikkan gaji kamu. Kalau kita hanya bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan disiplin, dengan produktivitas tinggi. Jadi kita nggak usah demo-demo. Jadi jangan ikut-ikutan deh yang model-model begitu, percuma. Ya udah ketinggalan zaman. Makasih. Kalau menurut saya outsourcing itu harus dihapus ya, karena nggak sesuai juga dengan iklim kerja di kita. Kalau hubungannya dengan lapangan pekerjaan itu menurut saya sih nggak ada hubungannya. Job itu diperlukan, sistemnya itu kan dia bisa outsourcing atau pegawai tetap. Dan pilihannya kan, kalau dia mau pegawai tetap ya bisa sudah dibikin pegawai tetap. Ngapain perlu ada outsourcing? Kalau sebandingnya dengan negara maju seperti yang pendapat yang lain gitu ya, yang nggak ada hubungannya juga. Itu kan soal bagaimana produktivitas. Kalau produktivitas yang lain hubungannya dengan sistem kerjanya, outsourcing atau pegawai tetap. Pegawai tetap juga bisa nggak efektif, outsourcing juga sama bisa efektif juga. Tapi kan itu sistem kerjanya jadinya. Hukum itu harus sadar. Jadi pekerjanya tuh menjadi sadar. Kalau nggak ada hukumnya, nanti baru masuk berapa bulan sering nggak masuk, termasuk nggak masuk. Kalau dipecat kan bayar ganti itu yang kerugian dia dikeluarin. Kalau umpamanya di sistem kontrak itu kan langsung bisa dikeluarin sama itu bosnya. Jadi supaya sadar. Jadi beruntung aja ada hukum. Kalau ada hukum itu investor dari luar mau buka perusahaan di sini karena ada hukum itu. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan yang bos ingini. Ya, kalau menurut saya sih lebih baik tetap diadakan, cuma peraturannya harus benar-benar ditegakkan ya, maksudnya kewajiban dan juga hak dari perusahaan outsourcing dan juga pegawai di perusahaan outsourcingnya. Jadi benar-benar harus ditegakkan sehingga masyarakat bisa dapat banyak pekerjaan dan juga perusahaan juga dapat dimudahkan. Oke, gitu aja, makasih. Iya, outsourcing ini pada prakteknya banyak memungut uang dari para pelamar, bahkan memotong gaji para pelamar itu sampai setengahnya. Itu dan prakteknya seperti itu di Indonesia. Dan outsourcing ini juga kalau kita ngelamar kerja, tidak semua perusahaan itu pakai outsourcing. Ada perusahaan tidak pakai outsourcing dan itu bisa langsung pada PT-nya melamar dan akhirnya keterima. Itu mereka lebih suka yang seperti itu. Dan karena keadaan negara kita yang penuh outsourcing di perusahaan-perusahaan dan sulit untuk dapat kerja tanpa outsourcing, akibatnya banyak yang menjadi PMI atau mencari PKI atau mencari kerja di luar negeri saat ini. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih, sama keberatu. Dalam hari labor gitu ya, saya juga labor ya. Yang penting justru kita itu tidak menuntut-nuntut aja, tapi dipikirkan para pekerja itu meningkatkan mutu. Ya, saya yakin ya kalau kita semua mutunya baik, perusahaan juga dan pasti mereka akan menahan kita gitu loh. Tapi kalau dalam hari buruh itu cuma diisi dengan menuntut demo-demo gitu, saya rasa tidak produktif.
Jadi lebih baik kita pikirkan bagaimana meningkatkan mutu kita sendiri gitu. Menurut saya sih sebenarnya dalam perkembangan lapangan pekerjaan, sistem outsourcing ini sebenarnya banyak bagusnya. Kenapa kalau menurut saya? Karena si pihak employer sendiri juga nggak merasa khawatir, nggak seperti membeli kucing dalam karung. Artinya kalau dia sudah mempercayai satu broker, outsourcer ya, dalam hal ini penyedia lapangan kerja, penyedia tenaga kerja, artinya dia udah si employer ini akan percaya gitu loh, akan lebih nggak takut untuk memperkerjakan karyawan barunya ini atau buruh barunya ini, karena dia memegang tanggung jawabnya dari si broker ini, si outsourcer ini gitu loh. Nah, masalah kontrak atau apa itu tergantung jual beli menurut saya. Dalam hal bekerja pun itu setiap orang kalau punya semangat ataupun skill ataupun ya artinya secara umum kredibel, itu si employer pun akan menahan, akan terus memperkerjakan itu, bahkan akan menghijack menjadi karyawan tetap. Jadi Demo May Day kemarin itu terlalu cengeng menurut saya. Kalau kita berpikir positif ke depan, itu seharusnya itu lebih independen, lebih bagus gitu loh. Nah, makanya dari sisi employee-nya sendiri harus berbenah diri terus. Kita sebagai employee harus punya semangat untuk memperbaiki diri gitu loh. Bukan meminta gitu. Meminta itu nggak ada majunya. Oke, makasih. Kalau saya ngelihat demand and supply-nya kan memang nggak imbang. Satu, over ininya masih banyak kita. Terus SDM-nya sendiri posisinya juga lulusan apa. Jadi itu tidak akan pernah bisa dihapus, dan trennya ke depan juga memang outsourcing yang akan lebih banyak gitu, apalagi sistemnya udah digital. Jadi sebenarnya kan mau outsourcing mau nggak outsourcing kan kontrak yang ada itu yang penting kan, dan kualitas pekerjanya sendiri. Kalau memang dia bagus ya nggak ada masalah gitu loh. Ini yang pemikiran lama harus jadi PNS, harus karyawan tetap. Ini kan pemikiran yang masih Presiden Soeharto dulu itu. Kalau sekarang mah ya mestinya nggak usah lah berpikir ke arah situnya. Yang penting kalau kerjanya bagus, nggak dapat di situ juga pasti tempat lain juga dicari. Apalagi sekarang sistemnya benar-benar open market, artinya siapapun bisa ngelihat gitu loh. Tinggal kualitasnya aja. Outsourcing sebenarnya nggak usah dihapuskan ya, karena itu membuka lapangan pekerjaan dan mempermudah beberapa perusahaan. Yang dipikirin pemerintah justru after dari orang karyawan yang setelah kontraknya habis. Nah, yang dipikirkan mungkin, dan juga outsourcing itu sulit untuk dapat pinjaman kayak kartu kredit ataupun apalah gitu buat pembiayaan perumahan, itu susah. Nah, itu tolong dibantu pemerintah. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sih untuk outsourcing mendingan jangan dihapuskan, tetap harus ada ya. Itu sebagai wadah untuk orang mencari kerja juga, satu sisi juga untuk perusahaan atau mungkin siapa aja yang mau mencari karyawan itu loh, istilahnya yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi mungkin dari segi kerja, mungkin segi loyalitas, sampai segi yang lain-lainnya itu loh. Karena bagaimanapun juga itu kalau misalkan tanpa ada outsourcing, misalkan karyawan lepas itu sendiri juga kadang ya mungkin dari segi kerjaan apa-apa mungkin kurang terkontrol ya istilahnya gitu. Kalau misalkan ada outsourcing kan istilahnya dari misalkan dari pihak perusahaan nggak puas, dia bisa komplain ke pihak outsourcingnya, jadi bisa diganti gitu loh. Itu aja, makasih. Saya ingin mengomentari demonya buruh. Itu benar-benar dah, dia sendiri itu kaum buruh. Saya sebenarnya kaum buruh juga sih, tapi nggak pikiran saya seperti dia. Itu ininya. Oh, nanti kalau itu dihapus, saya nggak bisa, teman-teman yang bisa bekerja. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ininya aja, perutnya sendiri yang dipikirkan.
Itu saya tuh nggak suka kayak begitu tuh. Nggak semuanya ini dia pikirkan teman-temannya yang lainnya. Nanti bagaimana kalau dihapus, apalagi minta kenaikan gajinya tinggi, akhirnya teman-temannya sendiri juga akan dikeluarkan sebagian karena dituntut harus tinggi, menggaji tinggi. Itu ya pikirannya nggak dipakai tuh orang-orang kayak begitu tuh. Saya sih tahu yang mana yang persatuan buruh tuh kayak seperti itu. Oke, itu aja ya. Kalau May Day harusnya harinya buruh, artinya hari buruhnya itu tidak susah ya. Tidak susah artinya jalan-jalan lebih sama keluarga lah. Kalau yang masih bujangan ya cari pacar refreshing supaya nanti tanggal 2 atau tanggal 3 waktu kerja lebih semangat, lalu pergi lihat-lihat lihat rumah orang lah, maksudnya di rumah orang itu supaya nanti dia lebih semangat untuk cari uang kerja lebih keras supaya dia kumpulin uang untuk beli rumah gitu. Jadi orang itu semakin bertanggung jawab kepada calon istri, kepada orang tua, kepada anak, keluarga dan seterusnya. Jadi lihatlah yang maju ke depan. Awal-awal mau ini pengalaman nyata dari pabrik, juga pengalaman nyata. Karyawan itu sebelum direkrut, orang itu kasihan sekali. Datang kadang susah sekali lamarnya itu mau masuk ke satu pabrik itu susah sekali, banyak ini pihak lah, malah kena biaya yang besar sekali. Kira masuk. Awalnya setengah tahun pertama itu rajin sekali Pak. Mau dia karyawan tetap, mau dia karyawan outsourcing, rajinnya minta ampun. 1 tahun kemudian Pak berubah sudah. Jadi pihak pabrik itu atau owner itu tidak terlalu mempermasalahkan dia mau outsourcing mau tetap atau tidak terlalu mempermasalahkan. Outsourcing pun kalau yang bagus-bagus nanti juga akan direkrut menjadi karyawan tetap. Karyawan tetap kalau tidak bagus tetap diberhentikan. Oleh karena itu sebetulnya bukan tergantung pabrik atau outsourcing tidak outsourcingnya, namun tergantung kepada orangnya. Orangnya itu kalau kerjanya rajin, walaupun skill kan bisa dilatih, bisa belajar, tapi bisa rajin, tidak mencuri, tepat waktu, produktivitas yang tinggi, pasti gajinya juga naik. Dia gaji juga bukan hanya gaji pokok yang dari UMP, UMR saja, ditambah sama tunjangan transportasi, makan, terus kalau misalnya dia itu ulang tahun ada tunjangan ulang tahun, ditambah sama kadang lain-lainnya lah, ya nggak usah ngomong lebih atau persentase apalagi nggak usah. Banyak Pak. Oleh karena itu menurut saya kerja yang baik, produktivitas yang tinggi pasti disayang sama bosnya. Kalau menurut saya gini Pak ya, di Indonesia itu lucu ya, semuanya dipolitisasi ya. Kalau nggak agama terus buruh, mereka yang politisasi buruh juga selama ini kerjanya apa sih? Bantu buruh apa sih kalau mereka miskin? Kan nggak ngapa-ngapain, cuman bisa demo-demo doang gitu, pimpin demo. Dibalik gitu saya pikirnya Pak ya. Kalau mereka jadi pengusaha, mereka mau ditekan-tekan gitu ya, minta naik gaji, terus minta macam-macam tunjangan macam-macam. Padahal terus yang Pak ya, pengusaha sekarang ini lagi susah, bukan saya bela pengusaha ya. Memang itu kenyataannya. Dan dibandingkan dengan Malaysia, yang nggak usah jauh-jauh, Malaysia, Thailand aja, buruh Indonesia itu produktivitasnya rendah loh, tinggi, tapi maunya kerjanya males-malesan, kan nggak adil juga gitu. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih. Dan mitra bisnis yang lain yang sudah berkomentar di Businessman Opinion untuk kali ini, saya Tribudi Utama.